Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sylvia Trina Ramadhani dari Universitas Dian Nusantara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan nomor induk mahasiswa B11 2023 08289. Kali ini saya akan mempresentasikan dari laporan hasil penelitian perusahaan air mineral Cheers dengan metode forecasting, productivity, dan project management. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terkait latar belakang dari penelitian saya. Dari latar belakang yang saya tulis ialah air minum merupakan kebutuhan fundamental bagi kehidupan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan, perubahan gaya hidup, serta kekhawatiran terhadap kualitas air baku, industri air minum dalam kemasan AMDK atau air mineral telah berkembang pesat menjadi salah satu sektor yang paling penting dalam industri minuman global dan nasional. Di Indonesia, industri AMDK mulai dirintis pada tahun 1970-an. Awalnya, produk ini menyasar kalangan ekspatriat dan wisatawan yang meragukan kualitas air lokal. Namun, seiring waktu, kesadaran akan pentingnya air minum yang higienis dan terjamin kualitasnya semakin meluas di kalangan masyarakat Indonesia. Pertumbuhan ekonomi, meningkatnya daya beli, serta perubahan gaya hidup yang lebih dinamis dan mengutamakan kepraktisan turut mendorong lonjakan permintaan air mineral. Selanjutnya adalah tujuan dari penelitian saya. Yang pertama, yaitu untuk mengetahui hasil perhitungan penelitian dari perusahaan air mineral Cheers dari metode perhitungan forecasting, productivity, dan project management. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui hasil observasi yang diteliti pada laporan ini. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui kesimpulan dari penelitian ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Ada yang tahu nggak sih manajemen operasional itu apa? Nah, aku jelasin ya di sini. Manajemen operasional adalah suatu pendekatan atau fungsi manajemen yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan berbagai aktivitas operasional dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan operasionalnya. Nah, ada tujuannya loh. Nah, tujuan utama dari manajemen operasional adalah untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan kualitas dalam proses operasional sehingga organisasi dapat mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjangnya. Nah, manajemen operasional ini juga dibutuhkan dalam sebuah bisnis untuk mengontrol aktivitas produksi. Nah, sebuah bisnis ini juga membutuhkan pengawasan terhadap beberapa unsur penunjang kegiatannya seperti keuangan, pemasaran, dan juga produksi yang masuk ke dalam kegiatan operasionalnya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya adalah pengertian dari usaha kecil, usaha mikro, dan usaha menengah. Dari usaha kecil sendiri, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Yang kedua ada usaha mikro. Nah, usaha mikro sendiri adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan. Usaha mikro adalah jenis usaha yang dimiliki oleh perorangan di mana total aset yang dimiliki maksimal sebesar 50 juta rupiah. Jumlah aset tersebut belum termasuk tanah ataupun bangunan yang dijadikan sebagai tempat usaha. Nah, yang ketiga nih, yang terakhir ada usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Nah, contoh dari usaha kecil, mikro, dan menengah itu apa sih? Nah, contohnya adalah ada warung sembako, terus buka bisnis agribisnis, salon, penginapan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan dari profil perusahaan yang saya teliti.
karena saya meneliti dari perusahaan air mineral Cheers. Nah, saya akan menjelaskan sedikit terkait perusahaan tersebut. Perusahaan air mineral Cheers berdiri sejak tahun 1995 di Pandaan, Jawa Timur. Perusahaan ini sudah berdiri 90 tahun lamanya hingga sekarang. Owner dari perusahaan air mineral Cheers adalah dari Bapak Edwin Hendriadi. Nah, Cheers ini merupakan anak usaha dari PT Atlantik Biru Raya. Nah, apa sih PT Atlantik Biru Raya ini? PT Atlantik Biru Raya merupakan produsen Cheers Healthy Water. Cheers adalah brand air minum resmi Kota Surabaya oleh pemerintah kota dan pelopor air minum sehat alkalin di Indonesia, melayani pasar domestik dan ekspor. Cheers ini juga menerima penghargaan MURI. MURI itu adalah Museum Record Indonesia dan 3 merek air minum dalam kemasan terbaik oleh Surat Kabar Jawa Pos. Sejak didirikan pada 1995 di Pandaan, Jawa Timur, Indonesia, PT Atlantik Biru Raya telah berupaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan meningkatkan kualitas air minum yang kami produksi. Melalui cabang dan agen kami yang tersebar di seluruh Nusantara dan luar negeri, Cheers didistribusikan hingga sampai di tangan konsumen kami. Kami bangga atas pengakuan dan penerimaan produk Cheers kami, baik di dalam negeri maupun internasional. Produk utama kami adalah air kemasan mineral Cheers. Nah, berdasarkan kebutuhan pasar, Cheers mengembangkan produk menjadi 2 varian, yaitu yang pertama ada Cheers Alkaline Powered dan yang kedua ada Cheers Natural Spring Water. Nah, kita mulai masuk ke metode yang pertama untuk meneliti perusahaan air mineral Cheers. Yang pertama yaitu ada metode forecasting. Apa sih dari metode forecasting ini? Nah, metode peramalan forecasting adalah metode yang digunakan untuk melakukan perencanaan secara efektif dan efisien. Metode forecasting ini biasa digunakan untuk merencanakan kapasitas produksi, budgeting, sampai pengadaan barang dan jasa untuk operasional bisnis. Nah, forecasting ini ada manfaatnya loh untuk perusahaan. Manfaat utama dari forecasting adalah bisa menekan pengeluaran dan menghindari kerugian akibat produksi berlebihan. Kapasitas produksi akan disesuaikan dengan jumlah permintaan dari data forecasting. Dengan begitu, jumlah produk di pasaran tidak berlebih, tidak mempengaruhi harga, dan meminimalisir kerugian akibat barang yang tidak terjual. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang perhitungan dari metode forecasting untuk perhitungan manual terlebih dahulu. Nah, dari data penjualan Cheers dalam 7 bulan terakhir yang saya teliti, yang pertama dari bulan April. Dari bulan April itu penjualan sekitar 9.000 dus. Yang kedua di bulan Mei adalah 9.558 dus. Yang ketiga di bulan Juni ada 8.880 dus. Yang keempat ada di bulan Juli. Di bulan Juli ada penjualan di 8.989 dus. Yang kelima ada Agustus di penjualan 7.650 dus. Yang keenam ada September ada penjualan di 9.800 dus. Yang ketujuh ada Oktober di 10.000 dus. Nah, di sini sudah ada hasil analisis moving average 7 bulanan di 3 periode. Yang pertama, dikarenakan dimulai dari April, dari penjualan 9.000 dus. Jadi, karena ini 3 periode, dari bulan April sampai dengan bulan Juni, kita bagian ramalnya dikosongkan. Kita mulai di bulan Juli, penjualan di 8.989 dus. Untuk perhitungan peramalannya yaitu dari penjualan bulan April yaitu 9.000 ditambahkan dengan penjualan bulan Mei yaitu 9.558 ditambahkan dengan penjualan di bulan Juni yaitu 8.880 dus. Dan kenapa ini dibagi 3?
Dikarenakan yang saya hitung yaitu dari 3 periode. Dari hasil peramalan perhitungan tadi, yaitu di peramalan bulan Juli dihasilkan 9.146 dus. Untuk defisiasinya 8.989 itu dari penjualan bulan Juli dan dikurangi dengan hasil peramalan bulan Juli dihasilkan 157, dan seterusnya. Dan di next periode saya teliti karena memang ini dari 3 periode, jadi dari next periode saya hitungnya dari 3 bulan sebelumnya, jadi yaitu Agustus. Dari penjualan Agustus yaitu 7.650 dus, jadi ditulis saja di next periode 7.650 ditambah dengan penjualan September 9.800 dan ditambah dengan penjualan Oktober, dan dibagi dengan 3 lagi karena 3 periode, dan dihasilkan yaitu 9.150. Sudah, dengan total defisiasi sigma sama dengan 4.128. Nah, untuk perhitungan MAD dikarenakan di rumus yaitu sigma defisiasi dibagi dengan N, maka dari jumlah total defisiasi yaitu 4.128 dibagi 4 yaitu dihasilkan 1.032. Untuk MSE rumusnya adalah sigma dalam kurung defisiasi dibagi N dalam kurung tutup. Nah, MSE ini dihasilkan yaitu 1.333.562. Untuk perhitungan forecasting metode naif di POM yaitu hasil dari next periode adalah 10.000. Kesimpulannya, jadi hasil perhitungan forecasting manual dan menggunakan software POM metode naif dapat diramalkan untuk penjualan di bulan berikutnya pada bulan Oktober yaitu sebesar 10.000 dus. Nah, yang selanjutnya itu ada hasil analisis moving average untuk 7 bulanan di 3 periode juga, yaitu kesimpulannya, jadi hasil perhitungan peramalan forecasting manual dan menggunakan software POM metode moving average 3 bulanan dapat diramalkan untuk penjualan di bulan berikutnya yaitu November sebanyak 9.150 dus. Dapat diartikan penjualan air mineral di bulan berikutnya akan mengalami penurunan. Selanjutnya untuk metode penelitian berikutnya yaitu productivity. Nah, apa sih productivity itu? Productivity merupakan rasio hasil yaitu barang dan jasa dibagi dengan pemasukan yaitu sumber daya seperti modal dan tenaga kerja. Pekerjaan manajer operasional adalah untuk meningkatkan atau memperbaiki rasio dari hasil atas pemasukan. Peningkatan produktivitas berarti meningkatkan efisiensi. Pengukuran productivity bisa dilakukan secara langsung. Pengukuran productivity dengan mengindikasi rasio dari suatu sumber daya atau input terhadap barang dan jasa yang dihasilkan atau output disebut pengukuran produktivitas faktor tunggal. Nah, untuk perhitungan selanjutnya yaitu untuk metode productivity. Nah, untuk perhitungan productivity sendiri ada input dan output. Inputnya adalah ada tenaga kerja, air mineral, air reserve osmosis, cup yang 220, botol 330 ml, botol 1,5 liter, galon 15 liter, plastik merek, dan listrik. Nah, untuk tenaga kerja dari 30 karyawan itu ada 6.240 jam. 6.240 jam ini dihasilkan dari 30 karyawan dikalikan dengan jam kerja yaitu 8 jam dan dikalikan dengan gaji per jam. Gaji per jam sendiri ada 13.000 per jam yaitu dihasilkan 81.120.000 rupiah. Untuk air mineral 60 ton dengan harga 75.000 per ton dan dihasilkan 4.500.000 rupiah. Untuk air reserve
osmosis berjumlah 60 tong di harga 85.000 per tong. Untuk hasilnya yaitu 5.100.000 rupiah. Untuk cup, jumlah cup yaitu 10 kilo cup dan harganya adalah 13.000 per kilo. Untuk hasilnya yaitu 130.000. Untuk cup 220 ml yaitu 10 kilo cup itu jumlahnya, dan harganya adalah 15.000 per kilo. Untuk hasilnya adalah 150.000. Untuk botol 330 ml yaitu berjumlah 12 kilo botol dan di harga 20.000 per kilo, yaitu dengan hasil 240.000 rupiah. Untuk botol 1,5 liter yaitu berjumlah 15 kilo botol dan harganya adalah 30.000 per kilo. Dihasilkan untuk hasilnya adalah 450.000 rupiah. Untuk galon 15 liter ada berjumlah 3.000 galon dan harganya adalah 35.000 per galon, yaitu dihasilkan 105 juta rupiah. Untuk plastik merek yaitu berjumlah 15.000 plastik dan di harga 50 perak per plastik, dan dihasilkan yaitu 750.000 rupiah. Untuk listrik, biaya dari sebulan yaitu dengan harga 1.500.000 dan dihasilkan yaitu 1.500.000. Nah, dengan total inputnya adalah 198.940.000 rupiah. Untuk output per bulan yaitu dikarenakan untuk outputnya 10.000 dus, perhitungannya adalah produktivitas single faktor sama dengan 10.000 dibagi dengan tenaga kerja, jam tenaga kerja yaitu 6.240 jam dikali dengan harga per jam yaitu 13.000, dihasilkan 0,00012. Nah, untuk yang kedua ada perhitungan menggunakan metode multifaktor. Untuk produktivitas multifaktor sama dengan 10.000 dibagi dengan hasil total dari input yaitu 198.940.000, dihasilkan yaitu 0,00005. Untuk perhitungan POM single faktor untuk perhitungan POM productivity single faktor yaitu kesimpulannya, jadi produktivitas tenaga kerja perusahaan air mineral Cheers sebesar 0,0002. Berikut adalah productivity dengan menggunakan metode single factor POM. Nah, untuk yang selanjutnya, ini adalah perhitungan productivity dengan metode multifaktor POM. Nah, yang selanjutnya ada project management. Nah, untuk project management ini saya teliti dari pengertian dari dua ahli. Untuk yang pertama, pengertian manajemen proyek menurut H. Kersner, yaitu manajemen proyek adalah merencanakan, menyusun organisasi, memimpin, dan mengendalikan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran jangka pendek yang telah ditentukan. Lebih jauh lagi, manajemen proyek menggunakan pendekatan hierarki vertikal dan horizontal. Nah, untuk yang kedua, pengertian manajemen proyek menurut Hughes dan Cotterell 2002. Nah, menurut beliau, manajemen proyek adalah suatu cara untuk menyelesaikan masalah yang harus dipaparkan oleh user. Kebutuhan user harus terlihat jelas dan harus terjadi komunikasi yang baik agar kebutuhan user bisa diketahui. Untuk perhitungan project management yaitu ada waktu pengerjaannya sendiri, waktu pekerjaan dan jalur kritis. Untuk waktu pekerjaan manual, yang pertama A. ada menyiapkan bahan baku yang akan dibuat. Yang B. proses filtrasi yaitu penyaringan air. Yang C. adalah proses sterilisasi awal. Yang D. ada proses sterilisasi lanjutan. Yang E. ada proses pengadukan. F. ada proses pengisian air ke dalam botol. Yang G. ada proses pemberian label dalam botol. Yang H. ada proses pemberian tanggal kadaluarsa. Yang I. ada proses pengetekan. Dan J. ada proses pengecekan barang. Dan K. ada proses penyimpanan barang. Untuk jalur kritisnya sebagai berikut. Nah, ini adalah perhitungan dari
waktu pengerjaan POM dan jalur kritis dari POM. Nah, kesimpulan dari penelitian saya, berdasarkan hasil uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan berikut, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama ada peramalan forecasting penjualan untuk Cheers Alkaline Power dan Cheers Natural Spring Water mengalami peningkatan dibanding sebelum bulan Juni. Pada peramalan perhitungan forecasting manual dan menggunakan software POM, metode naif dapat diramalkan untuk penjualan di bulan berikutnya atau Oktober adalah sebesar 10.000 cup. Sedangkan dengan metode moving average 7 bulanan dapat diramalkan untuk penjualan adalah sebesar 10.000 cup. Untuk yang kedua ada produktivitas single faktor tenaga kerja. Untuk produksi perusahaan air mineral Cheers adalah sebesar 0,00012 per rupiah tenaga kerja, dan produktivitas multifaktornya adalah sebesar 0,00005 dus per rupiah. Menurut saya, penggunaan tenaga kerja untuk produksi di perusahaan tersebut masih belum produktif karena dari hasil perhitungan produktivitas multifaktor masih belum mendekati angka 1. Di sini ada saran saya dari berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan untuk perusahaan air mineral Cheers. Saya memberikan beberapa saran sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas pada air mineral Cheers dapat dilakukan dengan cara yang pertama ada menambahkan jam operasional tenaga kerja atau karyawan. Yang kedua ada menambahkan supplier baru seperti produk terdapat di warung dan diperbanyak di supermarket. Yang kedua, untuk meningkatkan penjualan pada bulan berikutnya dapat dilakukan dengan cara yang pertama ada menambahkan jam operasional tenaga kerja atau karyawan. Yang kedua ada menambahkan supplier seperti produk terdapat di warung dan diperbanyak di supermarket. Yang ketiga ada mengembangkan promosi lewat berbagai media sosial di wilayah Semarang seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, dan lain-lain supaya lebih dikenal oleh masyarakat luas dan ikut bergabung menjadi mitra pesanan online seperti GoFood, GrabFood, bahkan ShopeeFood untuk mempermudah pelanggan yang tidak ingin keluar rumah. Yang keempat ada menambahkan adanya tawaran sponsorship untuk komunitas atau organisasi. Nah, selanjutnya ada untuk menghindari penurunan penjualan per bulan dapat dilakukan dengan cara yang pertama ada memperhatikan kualitas produk dengan baik dan menciptakan suatu inovasi produk. Yang kedua ada bekerjasama dengan objek bisnis lain seperti kafe, warung makan, mitra pesanan online, dan lainnya untuk mencapai target laba yang direncanakan. Yang ketiga ada melakukan strategi pemasaran dengan memberikan promo dan diskon pembelian melalui media sosial yaitu Instagram, Facebook, WhatsApp, dan Twitter. Nah, berikut adalah lampiran gambar-gambar yang sudah saya lakukan, yaitu yang pertama ada gambar dari perusahaan Cheers, yang kedua dan ketiga ada pertemuan saya dengan pihak karyawan Cheers. Nah, untuk lampiran berikutnya ada proses di pabrik nih guys. Nah, proses di pabrik ini ada dari dua produknya, yaitu dari Cheers Alkaline Power dan Cheers Spring Water. Oke. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.